Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Forsake me, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah, walaupun dengan suatu suasana yang agak sedikit berbeda dibanding ibadah-ibadah minggu kita sebelumnya.
Saya berada di tempat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan beribadah dari rumah masing-masing. Namun tentu hal ini bukan menjadi suatu masalah, karena dimanapun kita berada dan melakukan ibadah, kita percaya bahwa Allah hadir di situ. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, Dia adalah Raja atas alam semesta. Sehingga kuasa dan hadiratnya ada bersama dengan kita yang beribadah kepadanya. Sepanjang bulan April ini, kita akan belajar bersama-sama tentang tema jatuh namun tidak tergeletak. Dan mengawali minggu pertama di bulan April ini, subtema kita adalah kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti. Sekali lagi saya katakan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti. Sebelum melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang agung dan mulia. Tuhan yang berjaya atas segala sesuatu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Raja atas alam semesta. Allah yang kami sembah, yang kami puji. Allah yang memelihara hidup kami, sekalipun dalam masa yang sukar dan sulit. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Allah selalu menyertai kami. Bahkan dalam suasana ibadah yang berbeda karena jemaat Tuhan beribadah dari rumah masing-masing. Kami tetap mempercayai kehadiran Tuhan. Kami tetap mempercayai kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan saat ini. Urapi, kuduskan setiap kami yang mendengar dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami masa-masa yang sukar dan sulit. Dan bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Di lebih dari 200 negara saat ini sedang berjuang untuk mengatasi wabah COVID-19 atau coronavirus yang oleh Badan Kesehatan Dunia ditetapkan sebagai wabah pandemi. Disebut sebagai pandemi karena bersifat menjangkiti banyak orang dan penyebarannya terjadi secara meluas di berbagai negara dan di berbagai benua. Hal ini tentu tidak boleh kita remehkan karena sepanjang sejarah baru ada beberapa penyakit yang ditetapkan sebagai wabah pandemi. Karena begitu mudahnya penyebaran virus ini, sehingga kita perlu menaati anjuran daripada pemerintah mengenai social distancing atau physical distancing, di mana setiap kita diharapkan untuk menjaga jarak secara fisik dengan orang lain, dengan cara mengisolasi diri di rumah, sehingga segala aktivitas kita, mulai dari belajar, bekerja, bahkan beribadah, kita lakukan dari rumah masing-masing, seperti yang terjadi saat ini. Suasana seperti ini tentu tidak menyenangkan bagi banyak orang, termasuk kita. Apalagi dengan mengisolasi diri di rumah, praktis informasi-informasi yang kita peroleh, informasi-informasi yang kita dapat hanya berasal melalui media cetak, media elektronik, dan media-media sosial. Dan kebanyakan yang terjadi saat ini, semua informasi-informasi tersebut bersifat negatif. Hal ini semakin menambah kekhawatiran kita, semakin membuat kita gelisah dan takut
Namun di tengah-tengah kegelisahan kita, di tengah kekhawatiran kita, di tengah ketakutan kita, ada berita baik. Bukan hanya karena masalah virus corona, tetapi apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang selama ini kita gumuli, jangan cepat-cepat kita menyerah. Jangan cepat-cepat kita mengangkat bendera putih, tanda menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Ada berita baik, ada kabar baik, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, hikmatnya tidak pernah berkurang. Namun tetap untuk selama-lamanya. Hal inilah yang harus kita ingat di masa yang sukar dan sulit seperti yang kita alami hari-hari ini. Kesetiaan Tuhan dapat kita andalkan. Di dalam segala keadaan, kesetiaannya itulah yang menjamin bahwa sekalipun kita terjatuh, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Sekalipun kita knockdown, Tuhan tidak membiarkan kita knock out. Hal inilah yang dialami oleh Daud, sebagaimana yang dicatat dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan ini. Jemaat membaca di rumah masing-masing, saya memandunya dari tempat ini. Kita membaca dengan suara yang keras, kedengaran oleh telinga kita untuk menumbuhkan iman kita. 1 Samuel 30 kita mulai. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebelum peristiwa ini terjadi, dalam pasal-pasal sebelumnya diceritakan bahwa Daud dan orang-orang yang mengikutinya selalu dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Setelah sekian lama hidup dalam pelarian, Daud menyeberang ke daerah Filistin dan memohon kepada Raja Akis untuk menetap di salah satu wilayah, yaitu Siklak. Jadi amanlah Daud dan pengikutnya dari kejaran Raja Saul. Namun beberapa waktu kemudian terjadilah kisah sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita baca. Ketika Daud dan orang-orangnya pulang dari mendampingi Raja Akis yang keluar berperang, ternyata Siklak telah diserbu dan dibakar habis oleh orang Amalek. Semua harta mereka dirampas. Semua anak istri mereka telah ditawan dan dibawa pergi. Melalui kisah yang dialami oleh Daud, kita bisa mempelajari 3 hal penting. Yang pertama, bahwa rasa aman di luar Tuhan adalah rasa aman yang semu. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, hati-hati,
itu barang palsu atau aspal, asli tapi tiruan, asli tapi palsu. Hati-hati itu barang imitasi. Hati-hati itu barang yang tidak asli. Benar bahwa biasanya sesuatu yang adalah tiruan, sesuatu yang bukan asli, sesuatu yang imitasi, sesuatu yang KW tampak seperti yang asli. Sehingga jika kita tidak teliti dan hati-hati dalam memilih, kita akan salah memilih. Ya, sesuatu yang semu itu tampak seperti asli tapi bukan. Tampak seperti yang sebenarnya tetapi tidak. Semu itu adalah sifatnya sementara, semu itu sifatnya tidak bertahan lama. Hal inilah yang terjadi dengan Daud. Ia menyangka bahwa dengan tinggal di wilayah Filistin, maka ia aman dari kejaran Raja Saul. Benar bahwa selama tinggal di Siklag, ia merasa aman. Namun rasa aman itu adalah rasa aman yang semu. Sebab ketika orang-orang Amalek menyerbu dan merampas semua harta benda mereka, ketika orang-orang Amalek telah menawan keluarga Daud dan harta benda miliknya, hilanglah rasa aman tersebut. Bahkan tidak hanya mengalami kehilangan rasa aman. Raja Daud sekarang diperhadapkan dengan kondisi yang sangat terhimpit. Raja Daud sekarang diperhadapkan dengan kondisi yang sangat terjepit. Bukannya pendukung, orang-orang yang mendukungnya mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Tetapi justru hendak melempari Daud dengan batu. Orang-orang yang selama ini mendukung Daud sekarang berbalik untuk hendak menyerang Daud. Kondisi yang dialami oleh Daud benar seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sebelumnya ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Belum juga ia merebut kembali anak, istri, harta miliknya dari orang-orang Amalek. Ia sendiri sekarang dimusuhi oleh para pengikutnya. Siklag hanya memberi rasa aman yang semu. Akis, raja orang Filistin, hanyalah tempat perlindungan yang sementara. Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang memberi rasa aman yang sejati. Hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan yang pasti. Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada kekuatan, ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Apa yang membuat hidup kita menjadi aman? Apakah harta benda kita? Apakah kedudukan atau jabatan kita? Apakah gelar atau pendidikan kita? Kepada siapa kita mengharapkan perlindungan? Apakah kenalan kita yang adalah penguasa di sebuah kota tertentu? Yakinkah kita? Yakinkah saudara bahwa semuanya itu akan memberikan jaminan bahwa kita akan tetap memperoleh rasa aman sekalipun kita menghadapi masa yang sukar dan sulit. Jika Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan yang terjepit, jika Tuhan mengizinkan kita ada dalam keadaan yang terhimpit, yakinlah bahwa Tuhan mau agar kita menyadari bahwa hanya pada Tuhan ada rasa aman yang sejati. Hanya pada Tuhan ada perlindungan yang sejati.
Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa Daud, yaitu dalam keadaan terjepit, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, dalam keadaan terjepit, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam keadaan terjepit, dalam situasi yang terhimpit oleh berbagai masalah dan persoalan, kecenderungan kita adalah menjadi panik, menjadi khawatir, menjadi gelisah, bahkan kita menjadi takut, sehingga kita tidak mampu berpikir dengan jernih. Pekerjaan di kantor belum selesai kita kerjakan, pimpinan kita meminta kita untuk mengerjakan pekerjaan lain yang segera. Baru saja istri kita memberitahukan bahwa beras habis, anak kita pulang dari sekolah dan membawa tagihan SPP yang belum kita bayar. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang kedua, datang lagi masalah yang ketiga. Bahkan masalah datang begitu bertubi-tubi, sehingga rasanya kita menjadi putus asa. Rasanya mungkin tidak ada lagi jalan keluar. Dalam kondisi seperti ini, jangan biarkan kepanikan, jangan biarkan ketakutan membuat kita menyerah. Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sukar dan sulit, marilah kita membuat keputusan seperti yang dibuat oleh Daud. Daud memutuskan satu hal yang tepat dan benar. Daud tidak menyerah kepada keadaan. Daud tidak menyerah kepada nasib. Namun ia berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menyerahkan diri kepada tuntunan Tuhan. Ia tidak menyerah kepada keadaan. Daud menguatkan kepercayaannya dan dalam iman ia berharap kepada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang terhimpit dengan masalah keuangan. Mungkin saat ini saudara sedang terjepit karena perbuatan licik rekan kerja saudara di kantor. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami penolakan, mengalami aniaya karena iman saudara kepada Kristus. Mungkin saudara ditinggalkan karena saudara memutuskan untuk hidup sebagai orang benar. Bahkan mungkin saudara sedang dikhianati oleh sahabat sendiri. Saudara mungkin sementara ini sedang bingung karena sakit yang tidak kunjung sembuh yang saudara alami. Apapun situasi sulit yang sementara saudara alami saat ini, jangan tawar hati, jangan menyerah. Mari kuatkan dan iman kita kepada Tuhan dan hidup berserah kepadanya. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Beberapa waktu ke depan, mungkin pola ibadah kita masih sama seperti ini. Cara beribadah seperti ini yang kita lakukan dalam menghadapi penyebaran virus corona bukan berarti kita tidak beriman. Hal ini kita lakukan untuk menaati himbauan dari pemerintah agar kita menjaga jarak secara fisik satu dengan yang lain agar dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona. Hidup beriman kepada Tuhan bukanlah hidup yang ceroboh. Hidup beriman kepada Tuhan bukanlah hidup yang sembarangan. Bukan hidup yang semau kita. Tetapi hidup beriman kepada Tuhan adalah hidup yang tidak panik. Hidup yang tidak tawar hati. Hidup yang menguasai diri pada saat ada ketakutan. Hidup yang tidak menyerah. Tetapi hidup yang meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya.
Karena hanya Tuhan berasal pertolongan kita. Hanya dari Tuhan sumber perlindungan kita. Hanya dari Tuhan sumber rasa aman kita yang sejati. Hal yang terakhir, poin yang terakhir dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu kesetiaan Tuhan menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kesetiaan Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena kesetiaannya menjadi jaminan bagi hidup kita, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Meskipun Daud sempat tidak setia kepada Tuhan dengan berharap kepada perlindungan yang diberikan oleh Akis, raja orang Filistin, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Tuhan tetap setia kepada Daud. Sehingga ketika Daud meneguhkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan, ketika Daud kembali meneguhkan imannya kepada Tuhan, Tuhan segera mengulurkan tangannya dan menolong Daud. Dalam kesetiaannya, Allah tidak melepaskan Daud dari kesesakan, tetapi justru Allah mengubah situasi yang sulit. Allah mengubah situasi Daud yang sangat terjepit menjadi sebuah kemenangan yang besar, sebagaimana yang tercatat dalam 1 Samuel 30 ayat 18 dan 19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai besar. Sampai anak laki-laki dan perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu sebabnya dalam kesukaran dan kesulitan yang kita alami, mari kita berlindung kepada kesetiaan Tuhan. Mungkin kita telah terjatuh, tapi jangan kita menyerah. Mungkin kita jatuh, tapi jangan kita tergeletak. Selama pertandingan belum selesai, selama lonceng atau bel tanda pertandingan belum berakhir dibunyikan, kuatkan iman kita kepada Tuhan. Bangkit kembali. Selesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan setia dan memberi pertolongan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Tuhan selalu menopang kita. Bangkit dan bersandarlah kepada kesetiaan Tuhan. Dia selalu bersama kita. Tuhan Yesus selalu bersama kita untuk kita bisa meraih masa depan yang telah dirancangnya bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami, yang telah menguatkan kami, yang telah membangkitkan iman kami. Bahwa sekalipun kesulitan, sekalipun kesukaran, sekalipun himpitan, masalah, tantangan kami hadapi, Engkau Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia selalu menolong kami. Ketika kami meneguhkan iman kami kepada Tuhan, ketika kami meneguhkan hati kami untuk percaya kepada Engkau, Engkau mengulurkan tangan-Mu menolong kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan menyelamatkan kami. Kami dikuatkan, kami dipulihkan,
kami disembuhkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan. Dan kemenangan selalu menjadi bagian. Terima kasih untuk kebenaran firman. Pakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Kupang. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.